Bapak yang dirahmati Allah, mari kembali sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini hanya atas izin dan rahmat Allah jualah bersama-sama kita telah dapat membaca 3 ayat terakhir dari surah 13 surah Ar-Ra'd ini, yaitu ayat ke-41 sampai dengan ayat ke-43. Mudah-mudahan atas segala kesabaran, ikhtiar dan perjuangan di dalam kita menyiapkan diri dan melaksanakan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran ini, semoga Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang membukakan pintu rahmat, barakah, hidayah, maghfirah, dan ridhonya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah baiklah Bapak dan Ibu, bersama-sama kita memasuki acara Beranda Ngaji Bareng Online pada pagi hari ini, dengan bersama-sama kita mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Dan bersama-sama kita menyapa beliau, dan kepada Ustadz mohon kiranya dapat meng-unmute-kan audionya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, kita bisa berjumpa lagi pada pagi hari ini Ustadz, dan tentunya seluruh peserta kami semuanya bahagia sekali atas kehadiran Ustadz, apalagi mendapati Ustadz dalam keadaan sehat walafiat dan insya Allah siap memberikan nasihat dan tausiahnya untuk kami semuanya. Dan alhamdulillah saat ini Ustadz sudah hadir 917 orang dan insya Allah akan terus bertambah, dan semoga Allah berikan kemudahan di dalam kami semuanya mendengarkan dan menyerap secara seksama atas apa yang Ustadz hantarkan pada pagi hari ini. Dan baiklah Ustadz, kami langsung mempersilahkan Ustadz untuk menyampaikan pesan, di mana pada pagi hari ini Ustadz, alhamdulillah kita membaca 3 ayat terakhir dari surah Ar-Ra'd ini Ustadz. Mohon doa restu juga Ustadz, semoga hari Ahad kita akan memasuki surah baru, yaitu surah ke-14, surah Ibrahim. Kami persilakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma ba'd. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat terakhir yang saya akan jelaskan dulu sedikit ya, bahwa salah satu keajaiban Al-Quran selalu mempunyai kaitan surah-surahnya itu dengan surah yang lain. Jadi ada yang disebut dengan munasabah Al-Quran. Ayat terakhir dari satu surah pasti punya kaitan dengan ayat pertama dari surah berikutnya. Demikian pula, ayat yang pertama dari salah satu surah pasti punya kaitan dengan ayat terakhirnya. Inilah keajaiban Al-Quran. Buku-buku manapun kita susah mendapatkan komposisi, susunan, keindahan seperti ini, kecuali Al-Quran. Saya ingin berikan satu contoh, dan semuanya seperti ini. Boleh Bapak Ibu lihat nanti kaitan antara ayat pertama dan ayat terakhir. Ayat yang pertamanya surah Ar-Ra'd. Mari kita lihat Bapak Ibu. Ayat pertama dari surah Ar-Ra'd yang pernah kita bahas. Ini kan ayat terakhir 43 kan. Nah kita lihat, ini ayat pertama. Alif Lam Ra, tilka ayatul kitab. Walladzi ansala ilaika min rabbikal haqqu walakin aktsarun nasi la yu'minun. Walakin aktsarun nasi la ilmu. Coba kita lihat. Ayat pertamanya surah Ar-Ra'd itu menjelaskan ini adalah ayat-ayat Alkitab Al-Quran. Ini tilka ayatul kitab. Jadi kitab. Ini adalah Al-Quran. Jadi ayat pertama surah Ar-Ra'd ini adalah ayat-ayat Al-Quran. Diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu itu adalah benar, akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Ya, ayat terakhirnya surah Ar-Ra'd yang kita baca hari ini, coba kita lihat, ada nggak hubungannya?
Wa yaqulu alladziina kafaru lasta mursalan qul kafaa billahi syahida baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab. Ini akhir surah Ar-Ra'd kita baca tadi. Berkatalah orang-orang kafir, kamu bukan seorang yang dijadikan rasul. Katakanlah cukuplah Allah menjadikan saksi antara aku dan kamu dan antara orang-orang yang mempunyai ilmu Alkitab. Jadi ayat terakhir, ayat pertamanya itu berbicara tentang kitab. Ya, ini loh kitab petunjuk untuk Anda, kalau kamu ikuti pasti kamu selamat. Tapi diakhiri juga dengan kitab. Jadi ini satu munasabah antara ayat pertama dan ayat terakhir. Kita lihat. Ayat pertama sesudah surah Ar-Ra'd. Nanti kita akan pindah kepada surah Ibrahim kan Bapak Ibu. Apakah ada hubungan antara ayat terakhir surah Ar-Ra'd yang berbicara tentang Alkitab ini dengan surah Ibrahim yang ada pada ayat pertamanya itu? Kita lihat ini. Inilah nanti surah Ibrahim. Besok insya Allah Pak Hasanuddin akan pindah kepada surah Ibrahim. Apa yang menjadi ayat pertama surah Ibrahim itu pasti ada kaitan dengan ayat terakhir surah Ar-Ra'd yang ada pada surah sebelumnya. Nah, apa kita lihat? Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri bi'izni rabbi ila siratil azizil hakim. Ya. Kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi terpuji. Jadi ayat terakhirnya surah Ar-Ra'd ada yang disebutkan dengan ilmu kitab. Apa yang dimaksud ilmu kitab di dalam ayat terakhir dalam surah Ar-Ra'd ini ya? Ini kan ada ini ilmu kitab. Apa yang dimaksud ilmu kitab dalam ayat terakhir surah Ar-Ra'd? Nah, ini dijelaskan di sini. Ya. Ilmu kitab itu, isi kitab itu apa? Intinya adalah litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Kitab kami itu ya, kitab yang tadi itu kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang. Nanti kita bisa lihat lagi apa hubungan antara ayat terakhir dengan surah Ibrahim, pasti ada kaitan. Ingat surah Al-Fatihah kan Bapak Ibu? Ya, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan lurus, ya kan? Itu ayat terakhirnya. Tapi ayat pertama surah Al-Baqarah, ayat berikutnya, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jalan lurus itu ialah kitab itu. Tidak ada keraguan bagi orang bertakwa. Jadi jembatan penyeberangan antara satu surah dengan surah yang lain selalu ada kaitannya. Conclusion antara ayat pertama dan ayat terakhirnya selalu terkait satu sama lain. Nah, inilah yang disebutkan oleh Profesor Roger Berg. Ya, itu Al-Quran itu maha dahsyat ya. Ada bukunya itu sebentar ya. Kenapa disebutkan Quran itu amat dahsyat ya? Karena itu tidak mungkin ada kita bisa menemukan buku-buku seperti itu yang bisa membahas tentang hal seperti ini. Ya. Ya, ini ada buku ditulis oleh Jacques Berg. Jacques Berg ini membahas tentang ayat-ayat seperti tadi yang saya jelaskan ya. Ini ahli linguistik Prancis ya. Ya, 10 tahunan belajar bahasa Arab di Al-Azhar Cairo University. Akhirnya pulang ke Prancis menjadi dosen ilmu tafsir. Kenapa? Karena dia takjub Quran itu mustahil buatan manusia.
Dia membahas lebih rinci huruf demi huruf Quran, itu banyak sekali. Itu secara holistik ya, bikin kerangka-kerangka seperti ini. Kemudian juga dia penemu pertama bahwa setiap halaman itu ada persambungan. Ya, jadi inilah ada tanda-tanda panah itu kan Bapak Ibu, ini satu contoh. Kalau ditutup Quran itu simetris bersentuhan satu sama lain. Kalau misalnya ada Allah di sebelah kanan, di sini juga ada sebelah kiri Allah, ditutup bersentuhan antara Allah dengan Allah. Nah, inilah yang membuat dia merinding sampai menjadi seorang Muslim. Ya, saya nggak tahu apakah masih hidup. Saya ikut kuliahnya 1 semester waktu kami masih di Perancis ya. Jadi itulah Bapak Ibu. Lalu ya kita lihat apa ada kaitan antara tafsir ayat pertama dan ayat terakhir. Ya, mohon maaf ini Quran jangan dicoret-coret, Mas. Ya, mohon kepada Bapak dan Ibu disengaja atau tidak disengaja yang sehingga menimbulkan coretan kiranya berkenan untuk menghapus coretan ini. Iya. Tilka ayatul kitab. Jadi selalu ada kaitan antara ayat pertama dan ayat terakhir. Ayat pertama dan ayat terakhir itu. Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi. Jadi seolah kalau kita langsung baca surah Al-Fatihah itu, Al-Baqarah itu nggak ada kaitannya kok tiba-tiba kok kenapa langsung Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. Kitab itu ya petunjuk bagi orang yang bertakwa. Apa kaitannya dengan kok tiba-tiba langsung ayat itu? Nah, itu ada kaitannya. Jadi surah Al-Fatihah itu menjemput surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah itu menjemput surah Ali Imran. Surah Ali Imran menjemput surah An-Nisa dan seterusnya. Ya. Nah, untuk apa Al-Quran itu diturunkan? Itu untuk manusia kan. Maka itu dari mana diturunkan Quran itu? Dari Allah. Oh, apa fungsinya Quran itu? Untuk memberikan petunjuk kepada manusia, untuk selamat dari berbagai macam godaan termasuk jin. Maka itu pun juga ayat yang paling pertama Allah turunkan di dalam komposisi Al-Quran apa Bapak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, dengan menyebut Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apa ayat yang paling terakhir? Qul a'udzu birabbin nas ya kan? Apa paling terakhirnya? Yaitu manusia kan. Minal jinnati wan nas. An-nas itu apakah itu mukmin, kafir, muslim atau apapun, pokoknya manusia itulah. Kalau orang bicara manusia, kita bicara tentang humanity. Humanity is only one, there is no colors. Kalau Tuhan bicara tentang humanity, an-nas, apakah orang beriman, apakah orang tidak beriman, apakah laki-laki, perempuan, apapun etniknya, apapun warga negaranya, siapapun anak cucu Adam, itu adalah manusia. Dan manusia itu adalah addressnya Al-Quran. Maka itu surah Al-Fatihah itu adalah pembuka Al-Quran. Untuk apa Quran itu? Untuk An-Nas, ya kan? Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Kapasitasnya Allah sebagai Ar-Rahmanir-Rahim menurunkan Al-Quran untuk apa? Memberikan petunjuk kepada manusia. Jadi rahmat rahimiahnya Allah yang menghampiri An-Nas terakhir. Jadi selalu ada kaitannya. Ini bukan kita mengada-adakan Bapak Ibu. Semua itu boleh kita lihat. Nah, boleh kita lihat itu. Nanti diteliti ada kaitan. Nah, itu sedikit pengantar karena kita masuk pada ayat terakhir. Baik, saya akan masuk ke ayat yang pertama tadi dibaca Pak ya. Nah, ini kan tadi ya Pak Surudin ya. Betul Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau anna na'til arda
nanqusuha min atrafiha wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmi wa huwa sari'ul hisab. Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami mendatangi daerah-daerah orang-orang kafir, lalu kami kurangi daerah-daerah itu sedikit demi sedikit dari tepi-tepinya, dan Allah menetapkan hukum-hukum menurut kehendaknya. Tidak ada yang dapat menolak ketetapannya, dan dialah yang maha cepat perhitungannya atau hisabnya. Sebetulnya ayat ini tidak bisa dipisahkan ayat sebelumnya, Pak Saluddin ya. Ini satu kelompok ayat ya. Ini ayat sebelumnya tadi, wa imma nuriyannaka ba'dalladzi na'iduhum aw natawaffiyannaka fa innama 'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Dan jika kami perlihatkan kepadamu sebagian siksa yang ditujukan kepada orang kafir, yang kami ancamkan kepada mereka itu untuk para kafir, atau kami wafatkan kamu ya pembawa kebenaran, karena sesungguhnya tugasmu itu hanya menyampaikan saja, bukan memaksakan. Sedangkan kamilah yang akan menghisap atau menghitung amal mereka. Nah, dari ayat ini nanti dilanjutkan ayat berikutnya. Awalam yarau, Bapak Ibu sekalian, apabila ada ayat atau suatu surah diawali kalimat bertanya, itu namanya yufidu ta'kid, berfungsi sebagai stressing point, penegasan. Ya, itu warning tuh. Hati-hati loh. Ini ada ayat yang diawali kalimat bertanya. Bukan Allah tidak tahu. Seolah-olah Allah tidak tahu lalu bertanya kan. Apakah mereka tidak melihat? Nah, jadi maksudnya di situ pasti kamu melihat ya kan. Pasti kita semua melihat. Awalam yaro anna na'til arda nanqusuha. Apakah mereka itu tidak melihat bahwa sesungguhnya kami mendatangi daerah-daerah orang kafir? Nah, ini saya meminjam terjemahan Kementerian Agama ini, copy paste. Nanti saya akan punya terjemahan sendiri. Kita baca dulu lah terjemahan Kementerian Agama seperti ini. Apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami mendatangi daerah-daerah orang-orang kafir, lalu kami kurangi daerah-daerah itu sedikit demi sedikit daripada tepinya, dan Allah menetapkan hukum menurut kehendaknya, tidak ada yang dapat menolak ketetapannya, dan dialah yang maha cepat hisabnya. Kalau B itu dari akar kata hasabah, perhitungan, recapitulation ya. Al-hisab itu recapitulation. Kalau hisab itu mengisap rokok itu. B dengan P beda itu. Hisab artinya merekapitulasi. Kalau hisab P itu mengisap rokok. Nah, kita lihat apa yang diberikan warning Allah yang sangat tegas. Diawali dengan ayat dengan kalimat bertanya. Nah, di sini disebutkan awalam yaro, ini terjemahan bebas saya Bapak Ibu. Nanti bisa dibandingkan ya. Awalam yaro, didn't you see, apakah kalian tidak melihat? Anna, sesungguhnya itu anna itu di dalam bahasa Arab itu kata ganti untuk banyak orang, lebih dari satu orang. Itu jamak lah. Jadi, apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami, biasanya kalau bahasa Indonesia itu kan Bapak, kami itu kan lebih dari satu orang kan. We, ya, kami. Tapi di dalam ilmu bahasa Arab itu, kalau seseorang memperatasnamakan dirinya itu dengan menggunakan kalimat banyak, berarti ada dua kemungkinan. Orang itu punya kapasitas. Misalnya direktur. Ya, Pak Profesor Suradi sebelah rektor. Kami atas nama rektor menunjuk Pak Dr. Hasanuddin sebagai wakil rektor Undira membuka acara ini.
Jadi kapasitasnya Pak Bu Suryadi itu sebagai rektor. Jadi capacity atau Pak Prof sudah punya kapasitas. Nah, itu boleh menggunakan nahnu atau anna di situ. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan kita tahu hanya satu-satunya Tuhan, kan, tidak ada Tuhan selain Allah. Kenapa Allah menggunakan kata kami? Jadi seolah-olah ada kelompok Tuhan, lalu Allah memperatasnamakan kelompok Tuhan itu. Nah, di dalam kaidah bahasa Arab atau ilmu balaghah, apabila kata ganti dalam bentuk jamak yang digunakan oleh Allah yang Maha Esa itu, di dalam kaitannya dengan sebuah peristiwa, maka itu menunjukkan bahwa ada keterlibatan selain Tuhan dalam peristiwa itu. Iya, pasti Tuhan, tapi indirectnya Tuhan juga ada. Tuhan tidak langsung menyebabkan peristiwa itu terjadi. Itu biasanya Allah menggunakan huruf jamak bagi dirinya sendiri. Contohnya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Quran itu, kami juga yang akan memeliharanya, kan. Kenapa Tuhan tidak mengatakan inni anzaltul Quran? Akulah yang menurunkan Al-Quran. Tapi kok Tuhan menggunakan kamilah yang menurunkan Quran. Kaidah mengatakan manakala Allah menggunakan huruf jamak atau lafaz jamak di dalam memperatasnamakan dirinya, itu pertanda ada keterlibatan banyak pihak dalam rangka terwujudnya sesuatu itu. Turunnya Al-Quran itu ada malaikat Jibril, kan. Wahyu turun kepada Nabi Muhammad tanpa melalui Jibril itu tidak disebut Al-Quran, hanya disebut dengan hadis qudsi. Tapi kalau melalui protokol Jibril, Tuhan menurunkan Al-Quran daripada dirinya, Lauhul Mahfuz terus ke Nabi Muhammad, itulah yang disebut dengan wahyul Quran, wahyu turun dalam bentuk Al-Quran. Tapi kalau tanpa melibatkan Jibril, langsung Tuhan membisikkan kepada Nabi Muhammad, maka itu disebut dengan hadis qudsi. Ya, jadi tidak sekuat wibawahnya kalau melalui protokol. Walaupun maksudnya sama, benar, ya kan? Dan kami pula yang akan merawatnya. Jadi bukan Tuhan yang akan mencetak Quran, bukan Allah yang akan menghafal Quran, bukan Allah yang akan menyusun dalam rak-rak Al-Quran. Bukan Allah yang mengatur tintanya, bukunya supaya tahan lama, enggak. Melibatkan kita semuanya umat Islam ini dalam rangka keterpeliharaan Al-Quran. Jadi semua pihak yang terlibat dalam pemeliharaan Al-Quran itulah yang dimaksudkan nahnu atau anna atau inna, itu sama. Nah, sama juga dengan ini, kan Bapak. Ini mohon maaf saya sedikit bahasa balaghah ini, sastra Arab itu sangat dalam. Anna na'til arda, pernah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Terjemahan Kementerian Agama selalu mengartikan al-arda itu dengan bumi atau suatu place, suatu tempat, ya kan. Padahal al-ardu di dalam Al-Quran itu dan juga dalam bahasa Arab itu tidak selamanya berarti the earth. The earth itu bumi tempat berpijak kita, kan, itu namanya the earth. Atau tanah tempat berpijak kita. Atau di sini diartikan dengan daerah-daerah. Daerah itu artinya wilayah, tanah, ya. Satu coupling, satu space tertentu itu disebut dengan al-ardi. Jadi konotasinya semuanya adalah tempat, physically tempat. Padahal di dalam bahasa Arab itu al-ard itu juga bisa berarti terrestrial. Terrestrial itu artinya suatu martabat lebih rendah, kasar, physically cenderung kotor, dan martabatnya sangat-sangat bawah. Lawan daripada al-ard itu adalah as-sama.
As-sama itu sehari-hari kita artikan langit. Tapi what is the really sky? Apa itu sebetulnya langit? Jadi seolah-olah as-sama itu adalah blue sky, langit biru. Padahal Al-Quran juga as-sama itu bisa berarti celestial. Celestial itu lambang daripada keagungan, kejayaan, sesuatu yang sangat abstrak, sesuatu yang sangat tinggi, dikjaya, sangat halus. Ya, kebalikannya nanti itu adalah terestrial. Jadi ada celestial, ada terestrial. Itu non fisik tuh. Tapi kalau as-sama dalam pengertian fisiknya, blue sky, lawannya adalah the earth. The earth itu bumi kan. The earth itu al-ard. Nah, pertanyaan kita, apakah yang dimaksud di sini al-ard dalam pengertian the earth, tanah, atau celestial, kekasaran, kesederhanaan, mechanical, atau bisa dua-duanya? Nah, ini dia. Apa bisa dua-duanya? Nah, kalau saya sih melihat ini bisa dua-duanya. Tapi kalau di sini hanya dipetakan hanya satu. Bagaimana mengartikan secara celestial, terrestrial, al-ard di sini? Jadi gini Bapak. Mari kita memahami secara the earth. Awalam yaro anna na'til arda, dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami mendatangi al-ard. Jadi lupakan dulu terjemahan ini. Saya mau terjemahkan bebas. Jangan lihat terjemahan bawah. Awalam, apakah, yaitu ini awalam, itu huruf A-nya ini, alifnya ini, itu apakah. Awalam itu namanya adatul istifham. Questional word, ya, jadi kalimat bertanya, huruf bertanya. Seperti ara'aita alladzi yukadzibu biddin, alam tara kaifa fa'ala rabbuka, itu kalimat bertanya itu, kata bertanya. Awalam yarau, ya, apakah mereka tidak melihat? Awalam yarau anna, sesungguhnya kami, ya, na'ti, mendatangi al-ard. Al-ard ini pertama bisa berarti the earth, yang kedua bisa berarti terrestrial, dan yang ketiga bisa berarti the earth and terrestrial, dua-duanya sekaligus. Nah, mari kita artikan secara the earth. Nah, jadi sesungguhnya kami mendatangi bumi, tanah tempat kita berpijak. Ya. Karena sebelumnya kan tadi saya tunjukkan bahwa ayat ini adalah diperuntukkan kepada orang kafir. Ya, apa yang dimaksud orang kafir, Bapak Ibu? Saya juga pernah jelaskan kan pada pertemuan-pertemuan kita yang dulu. Kata al-kafir dalam Quran itu bukan non-muslim loh. KTP-nya non-muslim itu kafir. It's okay. Tapi ada 8, bahkan ada yang mengatakan 9 makna kafir dalam Al-Quran. Itu ada sebuah disertasinya Dr. Harifuddin Cawidu, ya, dosen Alauddin Makassar itu. Satu disertasi yang sangat bagus, ya, dari UIN Jakarta dipertahankan di bawah bimbingannya Pak Quraisy. Dia mengartikan bahwa kafir dalam Al-Quran itu bukan hanya kafir karena non-muslim. Kafir itu ada 8. Pertama, kafir itu ialah murtad. Tadinya muslim, keluar dari agama Islam, itu kafir. Yang kedua, memang tidak pernah muslim. Bapak ibunya dulu non-muslim sampai sekarang. Dia terlahir non-muslim dan dia bertahan terhadap tradisi bapak ibunya, tidak percaya terhadap Allah, itu juga kafir. Ya. Yang ketiga, ada yang disebut dengan kafir kitabiah. Dia percaya kepada kitab.
Tuhan, tapi tidak percaya kepada kitab yang lain. Dia hanya percaya kepada Injil, tidak percaya pada Quran. Dia tidak percaya kepada Injil, atau dia hanya percaya Injil tapi tidak mengakui Taurat misalnya atau Quran. Itu juga kafir. Termasuk kafir juga ialah orang musyrik. Dia menyembah Allah tapi juga menyembah ya permata, badik, sesajen dan seterusnya. Itu juga kafir. Termasuk kafir juga itu adalah hipokrit, munafik. Lain di mulut, lain di hati, itu juga kafir dalam Al-Quran. Itu ada contoh-contoh ayatnya itu dalam disertasi. Itu bagus buku itu. Jadi siapa orang lain di mulut, lain di hati, orangnya pelin-pelan, dalam hadis Nabi itu ayatul munafiqina talata, tanda-tanda kemunafikan itu ada 3 kata Rasulullah. Apabila dia berbicara pasti ada bumbu-bumbu bohongnya. Apakah 10%, apakah 50%, apakah 100%. Pokoknya setiap kali buka mulut pasti ada variasi kebohongan melekat di dalam statementnya. Ini bohong. Tanda-tanda kemunafikan. Yang kedua, apabila dia berjanji pasti khianat. Hati-hati. Nah, tidak tumina akhana, jadi kalau dia berjanji pasti bohong. Ya. Yang ketiga adalah, apalagi satu Pak Sanudin, berjanji bohong, berjanji khianat, berkata-kata bohong, ya. Percaya khianat. Iya, kalau diberi kepercayaan khianat. Nah, jadi itu namanya munafik, hipokrit. Itu kafir juga dalam terminologi Al-Quran. Dan yang paling membahayakan kita di dalam Al-Quran itu dia katakan orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah itu juga kafir. Jadi KTP-nya Islam setiap hari ke masjid tapi kafir menurut terminologinya Quran. Kenapa? Dia nggak pernah bayar zakatnya dengan baik. Tidak mensyukuri nikmat Allah kan. Dikasih rezeki sedemikian rupa. Ganti sarung palekat ke kampungnya, keluarganya juga dikasih. Itu hanya 0, sekian persen tuh. Jadi tidak sesuai dengan kuota zakat yang dikeluarkan, itu adalah tidak mensyukuri nikmat Allah. Jadi boleh jadi kita kafir di sini. Dikasih mobil kosong tuh di belakang itu. Zaman macet seperti ini, tetangganya itu dibiarkan naik Grab, mahal bayarnya atau naik taksi. Kenapa enggak? Ayo ikut aja mas. Hanya karena dia itu adalah cleaning service. Gengsi itu. Ya, seandainya Rasulullah hidup, dia tidak akan pernah membiarkan tetangganya itu naik taksi, naik ojek sendiri. Ikut aja mas ke belakang tuh mobil saya. Nabi Ibrahim itu tidak mau makan sendiri. Selalu harus makan berjamaah. Kalau nggak ada yang menemani makan, pergi ke pasar. Ya. Ayo, siapa yang belum makan siang, temani aku makan. Selalu makan berjamaah. Atau nunggu tamu, kok nggak ada tamu, saya sudah mau makan siang. Jadi nunggu tamu baru mau makan. Atau kalau nggak ada tamu yang datang, pergi ke pasar cari tamu. Temani aku makan. Walaupun isi meja makannya tidak seberapa kan. Nah kalau kita kan kebalikannya, tunggu kok tamu ini nggak mau pulang, kita udah mau makan siang. Kalau dia ikut makan, jatah makan malamnya anak-anak diambil nih. Padahal setiap tamu bukan tamu kita, tapi tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah jadi inilah Bapak Ibu sekalian ya, bahwa orang kafir itu hati-hati. Ada 9 atau ada 8. Jangan-jangan kita termasuk kafir. Nah orang-orang kafir ini akan dilanda hukuman oleh Allah. Nah inilah dia. Kan ayat sebelumnya tadi saya tunjukkan bahwa itu berbicara tentang konteksnya orang kafir. Awalam yaro anna na'til arda, tidakkah mereka melihat bahwa sesungguhnya kami telah mendatangi mereka. Kami mendatangi. Jadi yang datang itu bukan Allah himself ya kan? Bukan Allah langsung di situ, tetapi itu boleh jadi malaikatnya.
Ya. Nangkusuha min atrabiha. Kami mendatangi tanah tempat hunian mereka, kapling mereka, lalu kami kurangi daerah-daerah itu. Bahasa paling sederhananya, tanah-tanahnya itu longsor, tergerus. Ya, kita sering melihat kan, tanah longsor ke laut, berkurang daratannya tuh. Gunung es di Kutub Utara, kalau terjadi pemanasan global yang terus-menerus ini, karena emisi karbon kita tidak hemat, maka akan terjadi pemanasan global. Perkiraan kalau runtuh, ya, longsor gunung es di Kutub Utara, Kutub Selatan, maka itu akan bertambah permukaan laut itu 2 meter. Nah, kalau permukaan laut bertambah 2 meter, tenggelam Jakarta, Bapak. 30 cm saja Jakarta, bahkan tanpa tanggul saja, bagian tertentu dari Tanjung Priok itu sudah lebih tinggi laut daripada daratan. Nah, kalau 2 meter, udah. Hanya daerah-daerah tertentu saja di Jakarta ini yang muncul tuh. Akhirnya ada orang yang tinggal di menara masjid nanti pada suatu saat. Berarti nggak ada kehidupan tuh. Jadi permukaan tanahnya itu berkurang. Nah, di sini disebutkan bahwa kami mendatangi tanah-tanah itu lalu kami kurangi daerah. Kami kurangi kaplingnya, kami kurangi luasan tanah itu, tergerus turun ke bawah. Nah, ada 2 caranya Al-Quran menunjukkan kepada kita, ya. Banyak pulau-pulau yang hilang sekarang ini ditenggelamkan oleh air pasang, ya, sehingga tidak bisa dihuni lagi. Kemudian ada juga daratan yang ditenggelamkan ke bawah, seperti daratannya Nabi Lut, ya. Kalau Bapak Ibu pernah ke Laut Mati antara Jordan dengan Palestina, itu ada hamparan luas sekali. Itu mirip laut, tapi itu sebetulnya danau besar tuh. Ya, jadi kalau kita ada danau di Chicago itu, ya, danau Chicago itu kan luasnya kayak laut itu, padahal itu bukan danau, apanya danau. Dan itu dulu juga daratan, sama dengan Laut Mati. Tadinya itu adalah hamparan, hunian. Disitulah kotanya Nabi Lut itu. Tapi longsor ke bawah. Ya. Ada yang mengatakan tanah yang di bawah itu naik ke atas, tanah di permukaan itu turun ke bawah. Ada yang mengatakan tanahnya itu kayak seperti yang terjadi di Palu beberapa waktu yang lalu. Tanah yang keras itu kok jadi cendol, jadi lumpur. Jadi lumpur itu tanah di Palu itu, kok kenapa seperti meleleh kayak bubur tanah itu. Sehingga rumah-rumah itu cemplung ke lumpur tanah bawah. Nah, itu juga bisa berarti nangkusuha. Jadi wilayah hunian itu meleleh menjadi lumpur atau tenggelam ke bawah seperti di Laut Mati, atau longsor ke laut, ya, banyak tuh tergerus oleh air laut sehingga turun ke laut, hilang berapa kapling di situ itu. Nah, itu bisa diartikan secara the earth itu, ya. Jadi secara fisik tanah itu bisa berkurang karena kehendak Allah. Itu yang disebut dengan na'til arda nangkusuha min atrafiha. Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi wa huwa sari'ul hisab. Ya. Bisa kita artikan nanti kebalikannya loh Bapak Ibu. Nah, ini bukan karena kelincahan kepicikan para penafsir, ya. Baca dulu secara sepintas, apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami mendatangi daerah-daerah, ya, hilangkan dulu orang kafir ini, ya, yang mengatakan daerah-daerah ini, maaf,
ini kan dalam kurung itu kan tafsir ya. Sementara ini kita hilangkan semua dalam kurung, itu penafsiran. Sedikit demi sedikit ini juga tafsir. Coba kita lihat. Nah, itu tadi pengertian the earth. Jadi bumi itu ditergerus sedikit demi sedikit sampai pemukiman warga itu hilang. Bahkan warganya juga ikut terkubur, warganya ikut hilang. Itu kan suatu musibah sebetulnya. Inilah disebutkan dalam pengertian ini. Apakah mereka itu tidak melihat bahwa sesungguhnya kami mendatangi tanah itu, lalu kami kurangi tanah-tanah itu, di tepi-tepinya nanti mereka itu kan akan kehilangan, mungkin juga ikut tenggelam. Dan Allah menetapkan hukum tidak ada yang dapat menolak ketetapannya, dan Dia yang maha cepat hisabnya. Nah, kalau kita lihat dalam pengertian terestrialnya, awalam yaro anna na'til arda, apakah mereka itu tidak melihat bahwa sesungguhnya kami mendatangi al-ard, tempat-tempat yang hina, fisik, sederhana, ya, kotor, jelek, ya. Lalu kami kurangi daerah-daerah itu sedikit demi sedikit, ya kan. Berarti tempat-tempat al-ardnya itu diangkat ke arah kebalikannya, yaitu as-sama, celestial, ya. Jadi makin berkurang al-ard itu, maka makin bertambah as-sama itu. Semakin sedikit orang yang menghuni tempat-tempat kotor, jorok, dan kasar itu, semakin banyak yang menghuni kebalikannya. Karena hanya dua tempat kan, as-sama dan al-ard. Jadi kalau dikurangi tempat-tempat yang di bawah itu, berarti orangnya itu naik ke atas. Ya, berarti yang terjadi itu adalah terjadi ekspansi as-sama. Dunia celestialnya yang melebar ke atas. Berarti itu positive connotation di situ kan. Ya. Karena al-ard lawannya adalah as-sama. Semakin menyempit penghuni bumi, maka semakin bertambah penghuni langit. Semakin menyempit langit itu, semakin bertambah penghuni bumi. Nah, langit itu bisa berarti dunia keagungan, dunia istimewa, dunia suci, dunia hebat, ya. Sedangkan bumi itu adalah dunia kasar, kotor, rendah. Ya. Pengurangan space bumi dalam arti terestrial itu memberikan peluang kepada as-sama dalam arti celestial bertambah penghuninya, berarti positif konotasinya kan. Jadi ayat ini bisa dipahami kebalikannya. Tergantung makna yang kita berikan kepada al-ard. Saya pernah jelaskan satu contoh kan kepada kita. Ada ayat yang mengatakan begini, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Bukan itu. Apa ya ayatnya, surah Al-Baqarah itu. Tunggu saya ingat dulu ayatnya. Kenapa Anda tidak melakukannya padahal kamu sendiri yang pernah menasihatkan kepada kami? Apa ayat itu? Apa itu? Saya lupa Pak Sudi. Di surah Al-Baqarah itu mirip lima taquluna ma la taf'alun itu. Kabur maqtan Allah an taqulu ma la taf'alun. Kemudian surah Al-Baqarah itu intinya begini. Kenapa engkau memerintahkan kami untuk melakukannya sementara kamu sendiri melupakan dirinya? Ya. Wa antum ta'lamun, sementara engkau juga maha tahu. Jadi seolah-olah negatif konotasinya itu kan. Kenapa kamu memerintahkan kami terhadap sesuatu, tapi kamu melupakan dirinya?
wa tansa anfusakum. Kamu lupakan dirinya sendiri. Jadi seolah-olah kita dinasihati, hei, kamu jangan melakukan itu, kamu harus melakukan itu. Tapi kamu melupakan dirinya sendiri. Jadi seolah-olah kita dilarang. Saya berikan satu ilustrasi dari ayat itu ya. Nanti saya ingat redaksinya. Anak saya dulu, saya suka menasehati, nak, kalau kamu pulang sekolah jangan mampir-mampir. Larut malam pulang itu nggak bagus, udara malam itu nggak enak, bisa mendatangkan penyakit, bronkitis dan sebagainya kan. Lebih pulang ke rumah aja. Iya Pak, oke. Setelah anak kami besar, ya, bahkan dua-duanya dokter, bapaknya dia saksikan larut malam baru pulang setiap malam. Pak, dulu kami waktu kecil dinasihati jangan suka keluar malam, jangan terlambat pulang, udara malam itu nggak sehat. Loh, Bapak sendiri melupakan itu kan. Ya Allah, saya agak terpukul tuh. Kata-kata saya dikembalikan. Saya katakan kepada anak saya, ini panggilan dakwah ayah. Saya sudah mengiyakan masjid, kampus, teman-teman. Ya, tapi kan setiap malam, ya, saya susah mengatakan tidak kepada orang-orang yang sangat membutuhkan saya. Jadi, apakah ini positif konotasinya anak saya atau negatif? Jadi, anak saya mengingatkan saya itu, ya, anak saya mengingatkan itu agar ayahnya tidak sakit gitu kan. Jadi kan positif. Tapi kalau kita baca ayatnya itu dengan terjemahan Kementerian Agama itu negatif sekali. Kenapa kamu memerintahkan orang, kamu sendiri tidak melaksanakan? Ya. Jadi satu redaksi itu kalau kita endapkan pikiran perasaan kita, itu bisa berkebalikan pemahamannya. Maka itu kalau ingin memahami Al-Quran, berwudu dulu. La yamassuhu illa mutahharun, jangan menyentuh Quran itu sebelum berwudu. Apa artinya wudu? Itu simbol pensucian batin. Ya kan, simbol pembersihan diri. Nah, kalau kita membaca Al-Quran dengan keadaan marah, pasti ayat itu ikut marah. Dan pilihan-pilihan ayat yang kita pilih pun ayat-ayat yang bisa dipotong-potong. Seperti teroris itu kan. Kelompok teroris itu kan, dia termasuk orang yang marah. Teroris itu kan kerjaannya marah terus. Marah kepada siapa? Mayoritas, kepada umat lah, segala macam pimpinan umat. Pada polisi, tentara, dan seterusnya. Nah, orang yang marah itu bahaya membaca Quran. Dia bisa salah pilih ayat. Dia bisa memotong-motong ayat. Begitu jengkelnya terhadap orang kafir, ya, tiba-tiba dia ambil ayat, ya, ayat yang dipilih apa? Faktul musyrikin fahai suwayatumuhum, itu ayat itu. Bunuhlah orang musyrik itu dimanapun kamu jumpai. Waduh, bahaya banget ini. Oh iya tuh, hancurkan gereja itu musyrik, masa menyembah Nabi Isa. Marah dia. Ada ayatnya kok, bunuhlah orang musyrik itu dimanapun kamu jumpai. Mati syahid kalau kamu dibunuh. Nah, ini berbahaya karena konteksnya ayat itu bukan menyuruh orang membunuh orang musyrik. Apalagi ditafsirkan musyrik itu non-muslim. Bahaya. Ada konteksnya ayat itu. Ya. Orang-orang musyrik yang pernah membunuh musuh-musuh, membunuh sahabat-sahabat Nabi, tentara muslim, pengecut itu yang dikejar, bunuhlah dimanapun, kan itu kan very dangerous man ya kan. Nah ini kalau dia adreskan di Indonesia, ayat ini berbahaya. Setiap orang yang non
non-muslim KTP-nya, boleh dibunuh di mana saja dengan memotong ayat tadi, itu sangat berbahaya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran dalam keadaan marah, hati-hati. Tapi sebaliknya juga kalau kita berada pada full cinta ini, cinta, lalu kita baca ayat hukum, akhirnya terlalu gampang, permissiveness nanti jadinya. Nggak apa-apa membunuh kok. Ya, kan ada ayatnya. Ya, apa ayatnya itu? Misalnya gini. Wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Bukanlah kalian melempar, kalau kamu melempar, Allah yang melempar. Ayat sebelumnya bukan kalian yang membunuh, tetapi Allah yang membunuh, kan? Nabi Khidir juga pernah membunuh anak kecil, dipuji Tuhan. Ya kan? Nah, hati-hati. Ayat itu bisa sangat berbahaya kalau difahami ketika kita dalam keadaan emosi. Apakah emosi terlalu marah atau emosi terlalu cinta? Maka itu di dalam syurutul hakim, persyaratan sebagai seorang hakim untuk memutus perkara, seorang hakim tidak boleh memutuskan perkara kalau dia dalam keadaan marah, bertengkar dengan istrinya di rumah, tiba-tiba memutuskan persoalan di perceraian di pengadilan agama. Udahlah, memang perempuan begini kok, ceraikan aja, ketok palunya, cerai di situ, itu bahaya tuh. Atau sebaliknya, ya kan, dia dalam keadaan sangat cinta, sayang, itu sudah pasah perkawinannya tapi masih dilanggengkan. Hakim itu bisa menyebabkan terjadinya kelanggengan perzinahan karena tidak menceraikan sesuatu yang seharusnya ceraikan dalam Islam itu. Kalau orang sudah murtad itu pasah perkawinannya, perempuannya muslim, suaminya bukan muslimah, minta cerai gugat itu ya. Oh, nggak apa-apa. Kamu kan masih cinta, kan cinta, tetapi kan lain agama. Nah, itu secara fikih itu rusak itu perkawinan itu. Melanggengkan perkawinan rusak itu sama dengan melanggengkan perzinahan. Kenapa? Karena dia berada pada suasana yang sangat cinta gitu ya. Akhirnya ayat ini mengingatkan kita hati-hati Bapak Ibu. Jangan sampai ayat itu bisa kita terjemahkan untuk memberikan harapan positif kepada orang, tapi berbalik menjadi harapan negatif. Atau sebaliknya, jangan sampai seharusnya kita harus melakukan amputasi seseorang itu, tapi kita tidak lakukan amputasi, menyebabkan kematian juga. Amputasi itu kan perlu kan untuk seorang dokter. Kalau enggak nanti itu kan menular seluruh tubuhnya, bonyok itu kan. Jadi kapan waktunya amputasi, kapan tidak perlu diamputasi, yang tahu itu adalah dokter. Nah, jadi kita jangan menjadi dokter kalau bukan dokter, itu bisa berbahaya. Karena itu memahami ayat Al-Quran, hati-hati. Pak Jokowi itu kemarin menyatakan, jangan lagi ada politik identitas. Tapi saya kan ikut juga di sampingnya waktu itu membaca doa. Ada muqayyadnya di situ. Maksudnya beliau itu tidak ada lagi politik identitas yang bisa memecah belah bangsa. Itu namanya kalimat muqayyad dalam ilmu balaghah. Stressing point. Jadi yang ditekankan itu jangan dipotong. Jangan lagi ada politik identitas. Melarang secara total politik identitas itu sama dengan melarang matahari memancarkan cahayanya. Sama dengan melarang api mengeluarkan panasnya, kan? Itu bertentangan dengan naturalnya substansi itu. Yang penting itu jangan sampai api yang keluar, panas yang keluar dari api itu membakar. Jangan sampai nanti cahaya yang keluar dari mataharinya itu over. Nah, itu yang kita sebetulnya larang. Tapi bagaimana mungkin ya seseorang bisa meninggalkan identitasnya? Apakah itu identitas gender,
identitas etnik, identitas agama. Nah, hidup ini adalah mempertahankan identitas. Tapi yang dimaksudkan beliau itu identitas yang bisa memecah belah, apalagi menghancurkan keutuhan bangsa. Jadi itu ada muqayyadnya seperti itu. Nah, pemahaman ada muqayyad atau tidak ada muqayyad itu perlu kearifan. Nah, kalau orang tidak arif memahami Al-Quran, berpotensi menggunakan Al-Quran itu sebagai palu untuk menghantam orang lain secara sempurna. Itu sangat berbahaya. Karena itu mari kita memahami Al-Quran seperti yang kita lakukan pada hari ini. Ya, Pak Hasanuddin sangat arif ya. Bacanya juga tadi, karya kita sangat indah. Ya, ada Prof yang memberikan ulasan, teman-teman juga kadang-kadang mengikuti dengan syair yang sangat indah. Akhirnya apa? Quran itu betul-betul sangat mencerahkan. Tapi kalau Al-Quran itu berada di tangan preman, wah itu bisa macam-macam. Untungnya kita semuanya, para pendengar, tahu bahwa itu siapa dan ayat sesungguhnya Quran itu seperti apa. Nah inilah, saya ingin betul mengingatkan kata-kata seperti ini sebab jangan sampai kita menjustis, mengklaim bahwa ini yang paling benar, padahal bukan itu yang sesungguhnya paling benar. Bahkan bisa destruktif ya, bukan konstruktif tapi kebalikannya destruktif. Terakhir sekali Bapak Ibu sekalian, ya mengenai ayat yang keduanya itu ya, berkatalah orang-orang kafir, kamu bukan seorang yang dijadikan rasul. Katakanlah cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu, dan antara orang-orang yang mempunyai ilmu Alkitab. Jadi kita itu kan hanya menyampaikan, ya Allah lah yang maha menentukan. Ayat sebelumnya tadi ada itu ya. Mana tadi itu? Iya. Berkatalah orang kafir, kamu bukanlah seorang yang dijadikan rasul. Qul kafa billahi syahid. Ya katakanlah cukuplah Allah yang menjadi saksi antara aku dan kamu. Kalau kita sudah menyampaikan kepada orang, tapi mereka tidak mau dengar, jangan dipaksa. Serahkan kepada Allah. Ada artinya kafa di situ, kata-kata kafa ini Bapak Ibu, cukuplah. Jadi kita ada unsur-unsur tawakal di sini. Cukuplah Allah yang menjadi saksi antara aku dan kamu. Jadi kita jangan ngoyo, jangan ngeyel, jangan memaksakan kehendak, sebab itu juga melampaui kapasitas kita. Kita hanya al-balagh, menyampaikan, bukan al-mukrih, memaksakan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama, tapi kita hanya diminta ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajaklah mereka itu dengan penuh hikmah, wajadilhum billati ahsan, berdialoglah dengan cara lebih baik. Nah itu resep Al-Quran. Nah kalau kita mampu melakukan seperti ini, hidup kita tenang, damai, tentram. Nah itulah Al-Quran. Berantai, beruntai, indah, jangan diputus-putus mata rantainya Quran. Satu ayat dengan ayat terakhir bersambung message-nya. Ayat terakhir dengan ayat pertama dari satu surah itu ada message-nya bersambung seperti benang-benang tasbih itu ya. 99 disatukan oleh benang dari satu pembatas besar, itulah Allah, kemudian 99 melingkar itu kembali lagi ke lingkaran besarnya. Itulah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Demikian Pak Hasanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustadz atas uraian dan pembelajaran yang disampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama memberikan kesan yang sangat mendalam Ustadz ya, bahwa betapa kami semua terutama harus lebih berhati-hati lagi dan membutuhkan kesabaran yang lebih tinggi lagi Ustadz di dalam menelusuri ayat-ayat Allah ini, dikarenakan kita mendapatkan penjelasan tadi itu bahwa betapa eratnya pertautan antara satu ayat dengan ayat yang lain, dan bahwa betapa banyaknya misteri-misteri yang terkait dengan mukjizat Al-Quran ini bisa kita dapatkan atas izin dan rahmat Allah juga tentunya.
Nah, baiklah Ustadz, pada pagi hari ini terkait dengan ayat yang kita baca, terutama mengenai bahwa bagaimana Allah mengurangi dari ujung-ujungnya itu Ustadz, saya ingin menggabungkan saja Ustadz, dikarenakan cukup bervariasi pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan ayat yang mengenai nangkus Tuhamin atrofiha ini Ustadz, baik dari Ibu Erna, baik dari Profesor Heri, dan beberapa penanya lainnya Ustadz. Nah, apakah termasuk juga dari Pak Kunto tadi saya membacanya. Nah, apakah pengertian nangkusuha di sini min atrofiha di sini Ustadz tidak hanya dilihat secara fisik ya, tapi juga hal ini bisakah terkait dengan non fisik, dan kemudian bisakah juga hal ini dikaitkan dengan terjadinya pengerusakan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri Ustadz. Sebagai contoh misalnya seperti halnya peristiwa abrasi itu. Nah, abrasi itu kan secara fisik terjadinya berkurangnya wilayah itu Ustadz. Nah, tapi di sisi lain terjadi juga dikarenakan ulah manusia, misalnya dengan mereka menghilangkan lahan-lahan mangrove itu Ustadz, sehingga akhirnya kan tidak ada lagi daya tahan alam terhadap hal itu. Nah, sehingga dengan contoh hal ini apakah bisa diartikan bahwa berkurangnya itu akibat ulah manusia itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua Ustadz, bisakah hal ini diartikan juga secara politik, misalnya ketika terjadi salah penggunaan kekuasaan itu, sehingga boleh jadi banyak strategi-strategi kenegaraan yang tidak terlaksanakan dengan baik, sehingga kita bisa mendapati seperti di beberapa negara lain wilayah-wilayahnya kemudian hilang, diambil, dikuasai oleh negara lainnya Ustadz. Nah, kemudian tadi Pak Kunto menanyakan bahwa sebagai contoh misalnya pengurangan itu adalah pengurangan imat juga, bisakah diartikan demikian? Ketika hutan misalnya salah penggunaannya, sehingga nikmat yang tadinya bisa dinikmati lebih jauh menjadi lebih singkat penggunaannya dikarenakan tidak dikelolanya hutan itu dengan baik Ustadz. Mohon pencerahannya Ustadz. Ya, persis ya apa yang disampaikan semua teman-teman ya. Itu tadi yang saya ingin saya katakan dalam waktu yang sangat terbatas ini tadi, tapi tidak sempat ya, bahwa secara fisik bisa dan secara non fisik juga bisa. Ya, tadi itu istilah yang saya tadi ingin saya sampaikan, tapi lupa, itu abrasi, kan? Abrasi pantai, ya. Itu bisa terjadi. Maka itu huruf dhamirnya itu tadi itu jamak ya. Jadi bukan Allah yang akan mengabrasikan pantai, tetapi Allah menurunkan suatu kaum yang konglomerat, ya, yang akan menimbung suatu pantai, jadilah otoritas milik mereka. Semuanya lainnya tergusur. Ya, itu tangan-tangan Tuhan juga yang tampil membuat satu kenyataan terciptanya abrasi itu. Ya, tanda-tanda jika Tuhan, ada kan ayatnya surah Al-Baqarah itu, wa idza apabila Allah akan menghancurkan satu kaum, maka dia turunkan pemimpin yang zalim terhadap negeri itu, yang menghancurkan, mencabik-cabik negerinya. Ada ayatnya itu di surah Al-Baqarah. Ini lupa ayatnya, di surah Al-Baqarah di halaman kedua dari surah, bukan surah Al-Baqarah, surah Al-Isra. Jadi halaman kedua dari lembaran kedua dari surah Al-Isra itu ada, nanti bisa dilihat. Dan ada kata-kata nuhlikal qura, apabila Allah akan menghancurkan satu kaum, cukup dia mengutus pemimpin zalim di dalam satu masyarakat, itulah nanti akan merusak masyarakatnya sendiri. Jadi bukan tangannya Allah yang menggebukin mereka. Cukup mengutus Fir'aun untuk menjadi pemimpin di negeri itu. Fir'aunlah yang akan menghancurkan negeri itu sendiri. Ini nah, jadi seperti itu. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna. Iya betul. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha. Betul. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha wa haqqa 'alaihal qaul fadamarnaha tadmira. Itu kan ayat itu. Jadi ayat ini sangat penting ya. Jadi Tuhan itu tidak dia langsung
Tapi cukup dia kasih Fir'aun kecil berkuasa di tempat itu, udah dia monopoli dari hulu sampai ke hilir, habis itu hutan dibakar tuh. Ya, pemiliknya sendiri gigit jari, ya kan. Tanah adat kok tiba-tiba sertifikat. Allahu a'lam. Nah, kemudian juga konsep abrasi dan seterusnya. Kalau orang itu melampaui batas tangan-tangan jahil yang berkuasa dalam satu masyarakat, maka itu juga mempercepat proses dunia ini kiamat. Karena ada kuotanya. Saya ingat sebuah jurnal ilmiah saya baca di mana, di UCLA dulu itu, California Utara, bukan daerah panas kan California itu, dia bikin hujan buatan. Ya. California Utara itu bikin hujan buatan, betul. Giring awalnya, kemudian taburi garam, pakai pesawat, turun hujan di California bagian utara. Tapi terjadi pemanasan luar biasa di California Selatan. Nah, semenjak itu pemerintah California tidak pernah mengizinkan membuat hujan buatan. Karena seolah-olah kuota untuk di California itu diambil oleh California Utara. Jadi ada yang mengusulkan pembuatan hujan buatan. Jangan, karena jadi sepertinya distribusi awan yang mengandung air itu ada kuota-kuotanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semenjak itu tidak pernah ada izin lagi untuk membuat hujan buatan di salah satu kota di California itu. Allahu a'lam. Saya pernah waktu masih masih di sana, masih S1 lah. Kemudian Dhahral fasadu fil barri wal bahr bima kasabat adinnas. Ya, rusak daratan dan lautan itu karena tangan-tangan jahil manusia. Maka itu kaitan dengan ayat yang pernah kita baca pada pertemuan yang lalu. Manusia itu sebagai khalifah representatif Allah mengelola bumi ini harus mencontoh Allah. Maka itu di dalam surah Al-Fatihah jangan hanya kita baca setiap rakaat salat, tapi di situ ada dua hal yang sangat penting. Bahkan tiga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menekankan dirinya sebagai Ar-Rahman. Ar-Rahman itu mencintai apakah orang Islam, non-Muslim, apakah binatang atau tumbuh-tumbuhan atau manusia. Rahmaniyahnya di situ, cinta for all. Ar-Rahim itu cinta spesifik untuk orang beriman. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabbul Alamin. Saya pernah jelaskan kan? Segala puji bagi Allah, Rabbul Alamin. Bukan Alhamdulillahi Ilahil Alamin. Tuhan itu punya dua kapasitas. Kapasitas uluhiyat, yaitu kejantanan Allah. Dan kapasitas rububiyah, yaitu femininity-nya Allah, kelembutan Allah. Nah, kita diminta untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, diminta mencontoh sifat-sifat femininnya Allah. Asmaul Husna 99 itu 80% sifat feminin, hanya 20% maskulin. Jadi komposisi manusia menjadi khalifah di muka bumi ini harus lebih dominan femininity-nya, bukan masculinity-nya yang harus dominan. Kapan manusia maskulin dominan dalam mengelola bumi ini, apalagi kalau over maskulin, apalagi hiper maskulin, tunggulah kehancuran bumi ini secepat-cepatnya. Allah tidak mengatakan Alhamdulillahi Ilahil Alamin. Ya. Segala puji bagi Allah yang merawat, nurture, to nurture. Nurture itu apa itu nurturing? Mengasuh, mendidik, membelai, mencintai, mengurus alam semesta. Kalau ilahun itu menguasai. Ya. Menguasai itu maskulin tuh. Uluhiyatnya Allah. Jarang tuh ditampilkan dalam Quran dimensi uluhiyatnya Allah. Yang menonjol dalam Quran itu adalah dimensi rububiyahnya Allah. Apa itu rububiyah? Dimensi femininnya Allah. Apa itu uluhiyat? Dimensi maskulinnya Allah. Maka itu kalau kita baca Quran, Allah itu lebih menonjol sebagai Tuhan perempuan daripada Tuhan laki-laki.
Allah itu lebih menonjol sebagai feminine God daripada masculine God. Ya, kok hambanya over maskulin, bakar, timbun, ya, tebang, hancurkan. Ya, jadi ini evaluasi buat kita semuanya. Maskulin itu kan tangan jahil. Nah, kita lihat siapa yang berkuasa di muka bumi ini. Apakah tangan feminin atau tangan maskulin? Kalau ingin melihat alam ini awet, tirulah Allah mengelola alam sebagai Rabbul Alamin, bukan sebagai Ilahul Alamin. Ilahun itu raja, berkuasa sewenang-wenang. Tapi kalau Rabbun itu seperti ibu terhadap bayinya. Merawat, penuh cinta kasih. Ya, Allah itu ada itu dalam buku Kristen itu ya. The Mother of Universe. Ya. Kalau ingin melihat alam ini lestari, tirulah Allah sebagai the Mother of Universe. Jadi dia tidak katakan the God of Universe, the Mother of Universe. Rabbul Alamin, pengasuh, penyayang, pemelihara alam semesta ini kan. Jadi penguasa, jadi pemimpin, jadi presiden. Ya, jangan menguasai, ya, tetapi harus nurture, harus menjadi pengasuh, pembimbing, penyayang, pengayom alam semesta. Saya kira gitu, Pak Sen. Oke. Boleh dilanjut Ustadz dengan pertanyaan masih silakan, ya. tentang mutrofiha tadi Ustadz. Bagaimana Ustadz dengan korelasi hal ini dengan terjadinya kemerosotan budaya Ustadz? Dengan masuknya budaya-budaya yang tidak Islami, boleh jadi misalnya dari negara lain Ustadz, melalui informasi, media dan sebagainya, sehingga terjadi tergerus nilai-nilai moral yang dimiliki oleh suatu bangsa dan negara Ustadz. Seperti halnya yang boleh jadi kita dapati begitu derasnya arus budaya-budaya luar yang banyak sekali telah menggerus nilai-nilai lokal yang sesungguhnya sangat Islami itu Ustadz. Apakah ini relevan juga diartikan demikian Ustadz? Iya, iya persis. Nah, saya coba supaya teman-teman juga bisa menyaksikan ayatnya ya. Nah tadi jadi faida aradna an nuhlika qaryatan, nuhlika qaryatan itu begini. Saya mohon isi saya tampilkan, bisa kita baca bersama ya. Kelihatan Pak Sanudi? Kelihatan Ustaz. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Saya ingin tampilkan bahasa Inggrisnya mungkin lebih ya, nanti bahasa Indonesianya aja dulu ya. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, halakah itu menghancurkan, bisa menghancurkan secara fisik, bisa non fisik. Ya, jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu, konglomeratnya itu, ya. Tetapi mereka itu melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, yang seharusnya menaati Allah, tetapi mereka melakukan kedurhakaan terhadap negeri itu. Itulah nanti yang akan penghancur alam. Maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan ketentuan kehukuman kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Hati-hatilah Bapak. Jadi ini perlu diingatkan kepada para politisi ayat ini. Jarang mau dibaca ini ayat ini. Jadi terlalu banyak menoleransi kepada kelompok-kelompok konglomerat hitam. Itulah nanti akan menghancurkan bumi ini. Mempercepat proses dunia ini kiamat. Bakar. Kalau kita baca datanya Pak Profesor Hafid Abbas, 70% ternyata daratan kita itu sudah buka kemudian kita lagi. Allahu a'lam. Jadi saya tidak memprovokasi Bapak Ibu. Hanya saya ingin warning aja ya. Kalau kita ingin melihat bumi ini lestari, ya tidak cukup hanya beribadah, tidak cukup hanya puasa, tidak cukup hanya mengaji, tapi kita juga harus menata bagaimana menjadi khalifah yang baik
Kalau hanya menjadi abid yang baik itu tidak cukup. Kita harus juga menjadi khalifah yang baik. Karena tanggung jawab kita sebagai manusia itu ada dua. Sebagai hamba dan sebagai khalifah. Nah, pemahaman keagamaan kita sekarang ini, kalau menjadi orang yang terbaik, jadilah hamba yang baik. Tidak, itu nggak cukup. Harus menjadi khalifah yang baik. Jadi dokter yang baik, jadi politisi yang baik, jadi pedagang yang baik, jadi guru yang baik. Itu khalifah. Nah, tapi juga tidak boleh hanya khalifah yang baik, tapi tidak menjadi abid yang baik. Politisi santun, konglomerat ya pemurah dan sebagainya, tapi tidak pernah menengok langit, tidak pernah menjalin hubungan vertikalnya dengan Allah, hanya menjalin horizontalnya dengan sesama makhluk, itu juga gagal. Jadi horizontal vertikal itu sebagai hamba, horizontal itu sebagai khalifah. Kesuksesan anak manusia itu kalau sukses menjalin silaturahim secara horizontal dengan sesama makhluk dan juga secara vertikal dengan sang penciptanya sendiri. Nah, di Indonesia, maaf ya, kita jarang tuh. Kalau dia sukses sebagai khalifah, gagal sebagai abid. Kalau dia sukses jadi abid, dia gagal sebagai khalifah. Nah, ini yang kita harus appreciate kepada misalnya beberapa negara tertentu ya seperti Iran misalnya kan. Ya, ulamanya di sana itu bukan hanya pintar baca kitab kuning, bukan hanya ahli ibadah, tapi pintar juga berpolitik. Dia menguasai pocket-pocket politik yang sangat aktual. Nah, kita kan ulama kita ya jarang menguasai bahasa lingkungan hidup, jarang menguasai bahasa politik praktis, bahkan jarang menguasai bahasa programnya anak muda. Bahasa ulama-ulama di Iran itu bahasa program juga dia kuasai. Bahasa Inggris, bahasa Eropa dia kuasai. Filsafat yang logika itu tidak dianggap kafir, bahkan dianjurkan. Maka itu lebih komprehensif. Nah, kita kan kalau ulama itu dikonotasikan, ngapain sih ulama ngomong politik? Ya, iya sih ya, kalau ngomong politik praktis memang kurang pas, tapi etika politik wajib tuh setiap orang berbicara etika politik. Tapi bicara tentang sistem politik, not necessary, ya kan tidak mesti. Cukuplah DPR kita berbicara political practice ya. Nah, tapi kalau etika politik itu fardu ain. Apa itu etika politik itu? Amar ma'ruf nahi mungkar itu politik. Itu etika politik. Siapa orang yang tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu berdosa. Nah, itu etika politik. Tetapi bagaimana menjadi anggota DPR, bagaimana menjadi presiden itu sistem politik itu political practice. Nah, kita anjurkan sedapat mungkin ustadz ulama kita jangan bermain di wilayahnya para politisi. Ya, kalau mau jadi politisi ya kapasitas keulamaannya itu ya jangan dicampur aduk. Seharusnya menyampaikan originalitasnya ayat, tapi karena dia pimpinan partai khutbah, dia tafsirkan ayat itu. Ya, saya masih ingat dulu zamannya Orde Baru. Ulama, tapi dia di P3 kan. Ketika dia berkhutbah, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lallati Bakkata mubarakahu dalam. Ya, jadi hadapkanlah mukamu itu kepada Ka'bah. Nah, itu. Jadi Ka'bah itu pilihan kita. Tapi giliran ulama Golkar bicara di mimbar, wa yubayyi'unaka tahta syajarah. Ya, lakukanlah komitmen di bawah pohon beringin. Padahal itu ada ayatnya tuh. Oh, giliran partai PDI belum partai perjuangan pada waktu itu kan. Ada juga surah yang paling panjang dalam Al-Quran itu adalah surah Al-Baqarah, sapi. Datang lagi partai bulan bintang, An-Najm. Ayat yang paling banyak itu adalah An-Najm. Jadi simbol-simbol politik Quran itu ditafsirkan sedemikian rupa, diturunkan martabatnya itu menjadi sumber legitimasi politikal praktis, akhirnya mereduksi kandungan universalnya Al-Quran. Itu namanya mempolitisasi Quran tidak tepat. Nah, jangan terulang seperti ini. Biarkan Quran itu milik bersama, ya. Jangan sampai nanti diklaim bahwa itu
Ya, siapa yang tidak memilih bintang, partai bintang atau apalah namanya yang ada bintang-bintangnya itu, maka itu tidak terlalu Islami. Iya, pilihan umat Islam itu kan Ka'bah. Nah, semua ada kan. Coba lambang-lambang itu kan ada padi kapas. Dalam Quran itu kan Nabi Yusuf itu kisahnya penuh dengan padi kapas tuh. Jadi semua partai politik itu ada cantolan ayatnya dalam Quran. Nah, kalau itu semuanya diturunkan di panggung kampanye, akan terjadi perang ayat yang sangat dahsyat. Yang rugi adalah umat, Bapak Ibu. Mari kita tinggalkan cara-cara anak-anak seperti itu. Itu sangat-sangat apa ya, sangat childish. Kita berpolitik praktis kalau hanya memotong-motong ayat untuk hanya mendapatkan suara beberapa orang. Itu dalam Al-Quran itu tamanan qalila, menjual ayat itu dengan harga murah gitu. Saya kira gitu Pak Sanudi. Baik, masih ada waktu Ustaz? Ya silakan. Oke, Ustadz, ini beda angle pertanyaannya Ustadz. Dari beberapa peserta menanyakan bahwa bagaimana pandangan Ustadz bahwa banyak sekali yang menyampaikan bahwa surah Ar-Ra'd ini bisa juga dibaca Ustadz, apakah dalam keadaan seseorang itu sakit parah atau mungkin dalam keadaan misalnya mengalami masa sakaratul maut yang sangat panjang begitu Ustadz. Apakah ada landasannya Ustadz penganjuran untuk hal-hal yang demikian dan bagaimana menyikapinya Ustadz? Walaupun disampaikan juga ada beberapa pengalaman bahwa betapa benarnya banyak sekali didapati dalam pengalaman keseharian ketika seorang itu lama sekali prosesnya, ketika kemudian dibacakan surah Ar-Ra'd ini kemudian menjadi cepat Ustadz. Mohon pencerahannya Ustadz. Iya, kita jangan juga memitoskan Al-Quran terlalu jauh lah. Nanti banyak kecewanya kita ya. Tetapi kalau bibarakatil Quran itu boleh. Jadi izinkan saya menyampaikan permohonan bahwa kalau baca ini itu khasiatnya jangan menjanjikan berlebihan kepada warga kita, umat kita. Baca surah Ar-Rahman rezekinya, surah Al-Waqiah rezekinya nanti itu akan melimpah. Saya kira bukan seperti itu. Apa ya istilahnya itu? Rezeki itu kan tidak mesti harus fisik ya kan, tapi kelapangan dada maksudnya itu ya. Jadi yang paling penting buat kita itu adalah kelapangan dada itulah. Membaca surah-surah tertentu dalam Quran, misalnya surah Yasin, itu akan dilapangkan dadanya. Memang kalau kita lihat surah Yasin itu komposisinya itu kan ada hadisnya juga memang likulli syai'in qalbun wa qalbul Quran surah Yasin. Segala sesuatu itu punya jantung dan jantungnya Quran itu adalah surah Yasin. Nah, kenapa? Kalau kita lihat di dalam surah Yasin itu ada ayat eskatologisnya, kehidupan sudah mati, ada gambaran surganya, nerakanya, ada ayat-ayat duniawinya, kimia, fisika, biologinya, dan juga ada ayat-ayat alam gaibnya. Sangat komprehensif surah Yasin itu. Maka itu disebut dengan surah Qalbul Quran, jantungnya Al-Quran. Nah, tetapi kalau nanti seolah-olah dibacakan surah Yasin itu simsalabim dijanjikan secara pasti kepada masyarakat kita, umat kita, itu jangan berlebihan. Seperti surah Ar-Ra'd. Kalau ada orang yang sakit keras, ya kita nanti kan melihat apa keputusan Allah. Kalau memang itu yang terbaik dicabut nyawanya, kita rela. Tapi kalau yang terbaik itu adalah disembuhkan. Ya mungkin muatannya tawakal. Apa itu Ar-Ra'd sebetulnya, Bapak Ibu? Surah Ar-Ra'd ini yang kita bahas itu dari kata ra'adah. Ra'adah itu artinya apa tuh? Ra'adah itu bergemuruh, ya, guntur, ya, ada suara yang menggelegar di langit itu ra'adah, guntur. Sesuatu yang bergejolak, sesuatu yang menggelegar, gitu ya. Itu disebut dengan surah Ar-Ra'd. Nah, di dalam ayat-ayatnya sebetulnya juga tidak ada yang digambarkan yang kaitan dengan penyakit tadi. Cuman nasihat-nasihat mursyid itu, ya. Mungkin ada pengalaman subjektifnya bersangkutan, memberikan nasihat
ya bacakan surah Ar-Ra'd ini. Ya, kalau kita yakin itu bisa menjadi sugesti. Sugesti itu kan juga secara psikologis itu bisa memberikan efektif. Itu kan ada hubungan telepatis kan. Dan ini bisa terjadi bukan hanya dalam agama Islam. Coba di dalam Bible itu juga baca Bible tertentu baik sodorkan salib ya ke orang-orang yang sakit di atas keningnya. Ada orang tiba-tiba sembuh itu bukan karena salibnya, tapi karena sugesti yang secara psikologis diterima oleh orang yang melihat lambang salib disentuhkan ke keningnya oleh Romo yang sangat dikagumi selama ini. Ya, sama ulama kita kan kasih ini tasbih, pergi, go ahead, insya Allah kamu berhasil. Motivasi dan sugesti yang diberikan oleh Kiai dalam bentuk tasbih itu tadinya suka tidur siang, sekarang nggak bisa. Aku membayangkan wajah Kiai saya tuh, ini tasbihnya ini kemana-mana dikalungin. Betul. Dalam tempo 1 tahun itu berlipat ganda itu kekayaannya. Bukan karena tasbih itu. Tasbih itu hanya berfungsi sebagai mediator untuk menciptakan spirit working yang berat itu kan, yang kuat. Nah, jadi jangan sampai potong kompas. Gara-gara tasbih ini. Oke deh, aku akan rampas itu tasbihnya itu. Kita pakai tasbih itu 24 jam itu kalau masih tetap tidur siang, terlambat bangun subuh, enggak akan dapatkan apapun. Apalagi kalau enggak membayangkan memori alam bawah sadarnya terhadap Kiai yang memberikan tasbih. Itu enggak bisa. Tasbih pemberian Kiai, tapi wah ini gara-gara tasbih ini. Ya, yang diberikan tasbih santrinya, mengingatkan memori masa lampaunya 10 tahun, nyantri depan beliaunya. Tiba-tiba dikasih tasbih, bacakan surah Al-Fatihah. Itu alam bawah sadarnya, santri yang sudah mulai nakal itu, pulih kembali. Dia bekerja dengan disiplin seperti sedia kala. Maka wajar kalau dia tiba-tiba jadi kaya. Nah, kalau temannya yang preman itu mengambil tasbih pemberian Pak Kiai itu nggak akan pernah jadi kaya. Kenapa? Karena dia nggak memberikan motivasi dan sugesti. Ngapain sih benda-benda kayak gini? Itu ada keraguan. Nah, keraguan itu nggak akan bisa memecahkan persoalan. Keraguan itu musyrik. Kenapa santri dapat tasbih itu? Melejit karirnya, jadi DPR, jadi pengusaha. Gara-gara tasbih bukan. Tasbih itu mengingatkan kiainya dan mengingat kiainya yang pernah mengajari tentang norma-norma kehidupan. Ini tinggalkan yang jahat, dia lakukan perintah yang baik-baiknya kan. Akhirnya kan orang melakukan kebaikan, menghindari keburukan, diterima semua pihak, silaturahim kan. Ketemulah dengan hadis, silaturahim itu memperbanyak rezeki. Ketemu hadis lain, silaturahim itu memperpanjang umur. Bagaimana nggak banyak rezeki kalau kita dianggap diterima semua orang? Bagaimana tidak sumpek rezekinya sempit kalau kita tidak diterima semua orang? Jadi itu, jangan kita anggap bahwa tasbih inilah yang menyebabkan kekayaan. Baca surah Ar-Ra'd ini nanti akan menyebabkan. Enggak. Jadi memori kolektif dalam bawah sadar kita yang bisa mengantarkan kita ingat Allah lebih khusyuk, itu yang menjadi utama. Bukan sarananya yang utama, tetapi efek dari sang sarana itu. Saya kira gitu Pak Sandi. Baik. Masih ada waktu, Ustaz? Ya, moga silakan. Oke, Ustadz, apabila tadi kita berbicara mengenai pengurangan wilayah itu dari pinggir-pinggir, dari tepi-tepi, bisa diartikan teritori, bisa juga non-fisik, tadi sudah dijelaskan dengan sangat apiknya oleh Ustadz. Nah, ini pertanyaan dari Pak Saharudin Sokku. Nah, dengan fenomena yang kita dapati sekarang nih Ustadz, misalnya di Eropa ataupun di Inggris khususnya, bahwa betapa semakin banyak sekarang ini warga Inggris itu yang memeluk agama Islam, dan kemudian betapa pula banyak yang beralih fungsi sekarang ini dari gereja menjadi masjid gitu Ustadz. Dan kemudian populasi Islam itu semakin bertambah bukan hanya di Inggris tetapi juga secara global sekarang ini. Nah, apakah hal ini bisa diartikan berkurangnya wilayah teritori ataupun masyarakat yang non-Muslim itu dengan mereka convertnya, dengan mereka hijrahnya dikarenakan
ikhtiar dan keistiqomahan umat Islam di dalam menyampaikan dakwah dan juga menunjukkan keteladanan sebagai muslim sejati itu, Ustaz. Iya, bagus. Itu saya kira iya. Bisa juga berarti strategi. Kan ada teori makan bubur kan, Pak. Teori makan bubur apa maksudnya? Kalau kita makan langsung buburnya di tengah-tengah itu pasti akan kepanasan mulut kita kan? Ya. Bagaimana orang makan bubur di piring itu kan mulai pinggir-pinggirnya, ya kan? Iblis itu kan teorinya teori makan bubur mempengaruhi umat Islam. Nggak apa-apa kok itu dosa-dosa kecil, nggak apa-apa, gampang itu. Udah nanti dirafel aja. Ya, gampang. Insya Allah masih ada kesempatan lain. Ya, nggak usah batalin aja puasanya kan nggak enak. Ada teman-teman kita ini kan, itu kan sunat. Puasa fardu juga bisa dirusak kalau ada darurat. Ini kan nggak enak ya. Ya kalau gitu. Jadi itu teori makan bubur. Kehancuran seseorang itu karena berawal daripada pinggir-pinggir. Ya kehancuran sebuah negeri itu tidak langsung kepada tengah-tengahnya, tapi abrasi mental spiritual itu juga terjadi melalui kerusakan pinggir-pinggir, memandang enteng meninggalkan sunat, ya, memandang enteng mengerjakan makruh, lama-kelamaan wajibnya pun ditinggalkan, lama-kelamaan haramnya pun dilaksanakan. Teori makan bubur itu. Jadi ayat ini juga klop itu. Jadi ayat ini multifungsi sebetulnya. Saya kira gitu kan. Masya Allah. Baik Ustadz, saya kira demikian yang dapat kami hantarkan melalui pertanyaan-pertanyaan yang dihadirkan di dalam kolom ini. Nah sebelum kita mengikuti nanti doa yang dipimpin oleh Ustadz, mohon izin untuk kami mengundang Prof. Suryadi mewakili para peserta Ustadz untuk menyampaikan komentarnya dan sambutannya pada pagi hari ini. Kepada Prof. Suryadi, kami persilakan Prof. Ya. Oke. Terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin yang kita hormati dan muliakan bersama, Prof. Nazaruddin Umar, Bapak Ibu peserta ngaji bareng online yang masih 855 orang yang bertahan sampai saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentu ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan waktu Prof. Nazar yang sudah sangat padat untuk setiap Jumat masih mengisi acara di ngaji bareng online ini dan selalu memberikan pencerahan yang luar biasa. Dan hari ini semua pertanyaan bisa dijawab dengan leluasa ya. Menggantikan minggu lalu yang karena Pak Nazar keluar kota jadi agak cuma sebentar ya, walaupun sebentar itu memberi makna yang luar biasa. Apalagi hari ini ya. Semua pertanyaan-pertanyaan dijawab dengan luas, lugas, dan tentu memuaskan bagi para penanya. Prof. Nazaruddin Umar, saya kira memang setiap Prof. Nazar itu menyampaikan tausiahnya, itu seluruh peserta mendapat manfaat yang luar biasa dan membuka cakrawala baru bagi siapapun ya. Karena memang tingkatan pemahaman agama tentu dengan ngaji bareng online ini juga sangat variatif antara satu dan lainnya. Tetapi semua tingkatan yang mengikuti kegiatan tausiah Prof. Nazaruddin Umar ini semuanya saya kira bisa mengikuti dengan tepat dan menyenangkan karena Prof. Nazar selalu bisa mengkaitkan antara ayat-ayat suci yang diuraikan dengan kenyataan kehidupan sehari-hari yang kita semua bisa merasakan. Ini sesuatu yang tidak mudah. Tapi dengan cara seperti itu, maka pemahaman kita terhadap kandungan ayat suci Al-Quran menjadi lebih pas kita hayati. Dan saya kira memang sambil menggelitik situasi atau mengkritisi situasi tanpa menyerang ya selalu diingatkan Prof. Nazar memang 3 hal yang disampaikan Nabi bahwa seseorang itu harus tidak, kalau bicara jangan bohong, kalau janji harus ditepati, kalau diberi kepercayaan jangan khianat, itu
justru kehidupan sehari-hari yang kita lihat banyak orang-orang apalagi pejabat yang melanggar hal-hal seperti itu, Prof. Nasar ya. Apalagi dikaitkan dengan pernyataan Prof. Nasar bahwa berdasarkan penelitian 70% aset bangsa ini sudah dikuasai oleh hanya 3% penduduk kita. Ini sudah kong kali kong lama antara penguasa dan pengusaha dengan cara-cara yang tidak benar ya. Jadi ada sedikit tadi disampaikan tanah adat tahu-tahu jadi hak guna usaha kelapa sawit di mana-mana, dan HGU yang harusnya untuk usaha perkebunan menjadi hak guna bangunan yang nilainya jadi berlipat-lipat. Ini hanya gara-gara karena satu surat izin yang diberikan penguasa. Jadi tanpa kong kali kong antara penguasa dan pengusaha, sebenarnya apa yang kita alami sekarang ini tidak akan pernah terjadi ya. Tapi itu memang sudah lewat. Masalahnya sekarang bagaimana ke depan ini memperbaiki keadaan. Kita menuju Indonesia yang maju dengan pendapatan per kapita 15.000 US dollar, menjadi negara keempat terbesar terkaya di dunia. Tapi kalau pemerataannya semakin jomplang juga tidak menyebabkan tujuan membangun negara ini adil dan makmur bisa tercapai. Nah ini hal semacam ini Prof. Nasaruddin yang menjadi PR kita bersama, dan Prof. Nasar selalu mengingatkan, mudah-mudahan juga mempengaruhi kebijakan-kebijakan negara dalam mengatur masyarakatnya ke depan supaya masalah pemerataan yang menjadi isu kita bersama ini semakin baik ke depan. Prof. Nasar, saya kira itu yang sedikit yang ingin saya sampaikan, mengomentari apa yang disampaikan Prof. Nasar tadi, dan kami selalu mendoakan Prof. Nasar diberi kesehatan yang prima sehingga kita selalu bisa bertemu di setiap hari Jumat dalam kondisi yang sehat walafiat. Terima kasih Prof. Nasaruddin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Saradi atas sambutan dan juga komentar yang disampaikan dalam pertemuan pada hari ini. Semoga sehat walafiat selalu Prof. Semoga Undira semakin jaya dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah baiklah Ustadz, sepertinya dari pertanyaan-pertanyaan yang ada semaksimal mungkin kami mencoba merangkumkannya, dan kepada Bapak dan Ibu mudah-mudahan walaupun tidak secara khusus satu persatu, semoga atas rangkuman dari pertanyaan Bapak dan Ibu yang disampaikan kepada Ustadz sudah mewakili aspirasi dari apa yang ingin Bapak dan Ibu sampaikan. Dan semoga apabila masih ada yang belum tuntas juga, insya Allah ya Ustadz hari Jumat akan datang kita sampaikan kembali. Nah baiklah Ustadz, mohon berkenan Ustadz untuk menyampaikan kata penutup dan juga sekaligus memimpin doa untuk akhir acara kita pada hari ini. Kami persilakan Ustadz. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya, dan insya Allah kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Dan mari kita berdoa di hari Jumat yang sangat penuh berkah, penuh kemuliaan ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa qina hisab. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbi zidna ilman mubaraka warzuqna fahma. Radina billahi rabba bil islam dina bi Muhammadin nabiyya wa ittiba'u rasula. Rabbirhamna kama rabbana shighara rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas tausiah nasihat-nasihat yang telah disampaikan pada hari ini. Semoga Ustadz sehat walafiat selalu dalam limpah rahmat, barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita berjumpa lagi Ustadz ya pada hari Jumat yang akan datang. Nah baiklah Prof. Saradi, Bapak dan Ibu semuanya, dengan berakhirnya doa pada hari ini maka berakhir pula acara ngaji bareng online kita taala, melimpahkan rahmat, barakah, maghfirah, dan ridhonya untuk kita semuanya. Aflah dan batin, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.